Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Harmoni, jumpa lagi bersama saya Iwan di acara tamu kita. Dan tamu kita kali ini berhubungan dengan dunia muslimah dan kiprahnya. Sobat Harmoni, sudah hadir di studio Eka Meganitari, koordinator Akhwat Bergerak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan akrabnya Teh Ega aja, Abi. Teh Ega, ya, Sobat Harmoni. Kalau di TV Harmoni akrab nih Sobat Harmoni melihat kiprahnya ya bersama dengan para muslimah. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, artinya kan pasti ada ceritanya ya, sehingga terjun dan bersama dengan muslimah yang lain menghidupkan majelis taklim, menghidupkan dunia keilmuan dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya ingin tahu sebetulnya ya, dari kehidupan masa kecil dan masa remaja, Teh Ega tuh seperti apa ya? Oh gitu Nah, ya, iya. Masya Allah. Kalau mau flashback tentang masa kecil, tentang masa lalu, alhamdulillah Abi, saya dibesarkan Di kampung halaman mana? Di kampung halaman mana? Saya asli Bandung. Bandung ya? Bandung. SD-nya di SD Muhammad Toha, Oke. SMP-nya di SMP Negeri 10, Hmm. SMA-nya di SMA 7. Nah, SMA 7 saya di Jalan Lengkong Kecil. Saya termasuk anak yang aktif juga berorganisasi. Yeah. Saya kebetulan kuliahnya di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusannya Administrasi Negara. AN ya. Iya, AN. Angkatan berapa? Waduh, kalau bicara angkatan ketahuan ya Nabi angkatannya. Saya lulus tahun 91. 91 ya? Iya, Oke. jadi saya lulus 91 SMA, langsung masuk Unpad. Masya Allah, menyenangkan Abi. Saya juga aktif berorganisasi, pernah bagian dari Hima Unpadnya juga ya, Hima Fakultas, seperti itu. Kalau dulu kampus FISIP itu di Dabuti House ya? Ya, betul, dan Putih House, tapi sebagian sudah ada yang pindah ke Jatinangor waktu itu, awal-awal ya. Oke. Kampusnya masih baru waktu itu. Nah, di situ aktif. Aktif, alhamdulillah. Saya juga ada hobi. Dulu saya hobinya nari, Menari menari juga ya? Saya salah satu duta kesenian ya untuk kita. Dulu ada namanya Titian Muhibah. Oh, Titian Muhibah. Iya. Titian Muhibah. Antara TVRI Jakarta dengan TV3 Malaysia. Oh waktu iya itu. betul. Jadi ikut waktu itu? Ikut, Oh. saya ikut. Dulu masih Jakarta ya, di Senayan, TVRI itu. Waktu itu menari apa, masih ingat? Saya spesialisasi tari Sunda. Tari Sunda. Tari Ya. Sunda, tari merak, tari topeng, tari anjasmara gitu. Hobi anak-anak zaman dulu kan itu. Iya, iya. Belum ada Mobile Legend. beda, sudah beda, iya. Jadi intinya dunia yang aktif itu suatu dunia yang Anda sukai waktu itu ya? Iya. Nggak bisa diem gitu ya? Nggak bisa diem. Kalau minat apa? Anda meminati apa kalau boleh tahu sebetulnya? Nah ini kalau bicara minat sih, kalau olahraga seperti yang lain-lain ya, ada renang lah, suka olahraga yang ringan-ringan seperti itulah, yoga apa ya. Tapi kesini-sini mah karena usia dan segalanya, jadi ya sudah, hobinya jalan-jalan santai saja sama ibu, sama anak kan begitu. Kemudian ya bersilaturahmi sama teman-teman, mau teman lama, teman baru gitu ya. Dan memang saya sepertinya orangnya rada-rada ekstrovert nih. Oh, ekstrovert ya? Oh. Jadi lebih suka ketemu banyak orang, Iya, gitu. Lebih betul. suka ngobrol gitu, Abi. Titik perpindahan, titik hijrah. Kalau saya kan, saya masih coba ingat-ingat ya, saya sudah dari Pulau Bangka ke sini tuh, saya mulai merasakan ada satu perubahan itu, apa ya? Ketika suatu saat begini ya. Jadi saya seperti ada pintasan-pintasan begitu. Waduh, saya nggak bisa mastiin ya kalau saya tuh umurnya bisa panjang atau tidak. Gitu. Nah itu saya jadi berubah gitu. Ada pintasan kayak gitu. Sholat tuh menjadi sangat khusyuk. Iya. Itu di ya tahun 90-an lah mulai berubah gitu.
Tahun 90-an ya. Nah, kalau Hega gimana? Bisa cerita ada perubahan-perubahan seperti itu? Nggak tahu beda-beda sebetulnya orang ya? Iya, nah sepertinya sama ya kayak Abi. Oh. Selepas kita SMA, kuliah seperti itu ya Abi ya. Hmm. Pertama kali saya berumroh pun saya sendiri Abi waktu itu. Belum banyak travel umroh saat itu ya. Yeah. Tahun 93, 94 itu belum banyak, belum tidak seperti sekarang. Saya berangkat sama teman arisan mamah gitu kan, karena saya pikir umroh itu bisa sambil jalan-jalan, karena memang waktu itu ke beberapa negara. Ternyata entah doa apa yang saya panjatkan di sana, ternyata itu membuat vibes-nya itu berbeda gitu. Entahlah itu proses hijrah, entahlah itu karena kasih sayang Allah ya, yang pasti sih semua atas izin Allah ya Abi ya. Itulah yang mendasari proses istilahnya sedikit demi sedikit ingin perbaikan dalam hidup gitu loh Abi. Walaupun ya tetap sampai sekarang kita fakir ilmu terus ya Abi ya, belajar terus begitu. Dan titik hijrahnya itu setelah saya punya anak ya, ada kata-kata yang seperti ini digarisbawahi waktu itu oleh murabi saya, Ustaz Aam. Kalau ingin anaknya soleh, jangan nyuruh anaknya soleh, ibunya dulu harus soleh, katanya gitu. Sok katanya otomatis nanti anak juga akan lebih soleh, katanya gitu. Jadi nggak bisa disuruh aja sing soleh atau kamu teh, katanya gitu. Tapi ibunya tidak melakukan kesolehan apapun misalnya gitu kan. Nah saya berpikir, nah karena itu mungkin ya Abi ya titik balik saya gitu, karena ternyata hidup saya tidak hanya saya sendiri gitu kan, ada anak mungkin yang jadi amanah saya nanti gitu kan, yang saya tahu itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti gitu kan. Situ titik baliknya, saya ingin terus memperbaiki diri, karena katanya kalau misalnya menurut ilmu parenting nih katanya gitu, anak juga akan menilai kok Bi gitu kan. Kalau kita memang pernah salah dan kita minta maaf dan kita berubah lebih baik gitu kan, anak juga akan melihat katanya gitu. Penguatan kata-kata dari seorang ustadz seperti Ustadz Aam besar sekali ya, Besar pengaruhnya sekali. dengan kalimat tadi artinya. Ustadz Aam juga yang saya ingat dari beliau itu adalah kata-kata ini. Jadi artinya beliau orang yang menghormati ya. Betul. Perbedaan-perbedaan yang ada, silakan ambil yang terkuat ya. Saya masih ingat kepada kalimat-kalimat beliau. Selain Ustadz Aam siapa lagi yang punya pengaruh? Agim. Oh, Agim ya. Ingat nggak awal-awal Agim itu kalau bahasa anak sekarangnya mah hits gitu kan, menyalak katanya gitu kan. Kalau bahasa anak-anak sekarang mah lagi vibes-nya tuh Agim itu beliau itu mengeluarkan bentuk seperti CD yang bisa kita dengarkan terus berulang-ulang waktu itu kan. Jadi yang saya tahu DT dengan corporate medianya itu mengeluarkan beberapa produk dakwah dalam format yang berbeda gitu kan. Saya salah satu yang membeli gitu dulu, mengkoleksi kajian-kajiannya itu. Terus saya putar di mobil gitu kan, mobil Abi terus dulu suka ada apa namanya di ringtone apa ya seperti itu gitu di telepon kan gitu. Nah hal-hal itu tuh ternyata ya memang ya kekuatan kata-kata, kekuatan suara itu mempengaruhi juga cara kita berpola pikir gitu. Jadi proses hijrah seseorang itu saya tidak tahu kalau orang lain ya, tapi kalau untuk saya itu sangat smooth, sangat Allah itu sangat saking sayangnya itu saya dikondisikan dengan suasana, dengan lingkungan, dengan teman-teman yang baik, yang sepertinya Allah memang sudah pilihkan dan sudah siapkan gitu. Jadi ketika bicara hijrah itu tidak ada pertentangan, tidak ada keraguan gitu gitu kan. Saya hanya ingin perubahan saya sesuai dengan kemampuan saya. Saya nikmatin proses hijrah saya bukan pada hasilnya, karena kita tidak pernah tahu hasilnya. Mungkin hasilnya tidak kita yang merasakan, mungkin anak kita, teman-teman kita, lingkungan kita gitu loh Abi waktu itu tuh. Jadi saya bener-bener nikmatin gitu. Ketika orang merasa aduh ini berat ya, aduh kenapa setelah hijrah jadi susah gitu, itu saya nggak ngerasain tuh Abi gitu kan. Ya mungkin karena balik lagi ya pola pikirnya gitu. Karena saya juga mendengarkan para murobiah ini memberikan tausiahnya, memberikan jangannya itu juga mereka kan dengan kasih sayang gitu kan, tidak dengan doktrin ibaratnya seperti itu ya Abi ya. Itu mungkin yang mendasarinya. Kalau peranan lingkungan ayah ibu gimana? Ayah saya sudah wafat.
beliau sudah lama wafat. Ibu saya juga kebetulan nenek saya juga dulunya ustazah lah gitu ya, di lingkungan terkecilnya begitu ya. Dulu mah kan di kampung orang Tasik ya Abi ya, biasa suka ngajar ngaji, istilahnya mah jadi jantan kan sesepuh lah begitu kan. Dulu saya manggilnya Emi gitu kan, zaman dulu mah Ami seperti itu. Apakah mungkin atas dasar itu juga ya kekuatan doa para orang tua ya gitu kan kita tidak tahu ya Abi ya, apa yang kita jalanin hari ini mungkin inilah yang istilahnya dipetik dari apa yang dulu orang tua kita lakukan, mungkin seperti itu. Karena saya juga ingat ya kakek saya almarhum juga, kalau saya pulang ke kampung halaman tuh seperti membanggakan saya gitu. Ini yang hafalan Qurannya banyak. Iya. Jadi sampai sekarang tuh saya masih ingat, jadi punya pengaruh juga ya, untuk mengingatkan hal-hal semacam itu. Nah sekarang berkiprah, saya jadi penasaran ini kan, berkiprah di koordinator akhwat bergerak itu kan kesannya ini ada akhwat yang nggak bergerak atau bergerak atau sebetulnya bukan begitu, ceritanya gimana nih? Oke, itu ceritanya begini. Lahirnya Akhwat Bergerak Bandung itu diinisiasi oleh Teh Peggy Melati Sukma, ya. Beliau Daia dan juga Murabia buat kami ya di Akhwat Bergerak Bandung. Waktu itu saya ingat banget awal mulanya Akhwat Bergerak Bandung lahir itu di awal mula terjadinya COVID. 2020-an ya, 2020-an. Nah waktu itu sebetulnya saya mengenal sosok beliau sebatas bahwa saya adalah aktivis dakwah ya, karena sebelumnya saya juga punya majelis taklim yang dikelola secara mandiri begitu ya Abi ya. Apa namanya masih nggak? Al-Amanah Salihah. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berkontribusi untuk berkhidmat kepada jamaah. Nah waktu itu Teh Peggy menghubungi saya, Neng kita harus bergerak gitu kan. Saya pikir bergerak gimana, orang kemana-mana udah di lockdown gitu kan, sudah tidak bisa bergerak, kan terpikir gitu. Apapun Neng, kita harus bergerak gitu kan, karena bukan apa-apa, banyak di luar kita orang yang panik kan, shock gitu, tidak ada yang menyangka hanya dalam hitungan berapa hari semua aktivitas harus dihentikan gitu kan. Untuk tidak terbiasa seperti itu kan bingung dengan rutinitas, apalagi sudah menyangkut hajat hidup orang banyak ya, apalagi para pejuang rupiah gitu loh Abi, yang memang hidupnya bukan orang kantoran, mereka hidupnya day by day gitu kan, penghasilan hari per hari. Waktu itu sudah tidak banyak terpikir, karena yang dibikin oleh Teh Peggy itu hanya Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bogor, Jabodetabek gitu kan, jadi tidak banyak, dan satu-satunya yang keluar dari Jakarta itu hanya saya, Bandung gitu. Sok Neng, pikirkan, terserah Neng, pokoknya bantu sesama umat gitu. Kalau Teh Peggy kan memang sudah sepertinya terkoneksi gitu kan, kalau sudah tentang kemanusiaan gitu kan. Akhirnya siap Teh, 1x24 jam saya berpikir apa yang mendasari itu, akhirnya saya berbagi beras. Berbagi beras. Berbagi beras, karena saya pikir beras itu sangat basic gitu ya, dengan siapapun yang kita temui gitu. Dan saya pikir itu bisa bertahan lama dibanding saya harus nasi bungkus, nasi box misalnya kayak gitu. Karena mau pesen nasi box aja rumah makan tutup, kan nggak boleh gitu kan. Jadi saya hanya berpikir beras. Saya pikir kalau beras anak bayi bisa makan dibikin bubur, orang tua bisa bikin tim, ya orang dewasa bisa makan nasi. Even kita nggak makan pakai apapun, misalnya lauk pauk, kalau ada beras kan katanya aman ya kalau orang Sundaman. Itu gitu bentuknya, kan? Masih ingat nggak bentuknya kayak gimana? Misalnya ngumpulin uang 1.000 atau ngumpulin beras sekilo, masih ingat nggak? Ingat banget, karena saya kan punya komunitas di Al-Amanah Salihah itu ya. Nah itu ada grup WA. Nah terus saya mengumpulkan hanya untuk satu orang 1 kilo saja. Waktu itu 1 kilonya masih 10.000, saya masih ingat banget. Jadi satu orang 10.000 saja. Target saya nggak muluk-muluk deh. 10.000. Ya bisa 20 kilo aja juga alhamdulillah untuk 20 orang. Saya nggak mikir sampai akhirnya bisa beratus-ratus gitu loh di waktu itu. Ternyata banyak orang yang tergerak untuk ikut itu. Dulu itu saya nggak bisa repacking. Misalnya saya beli yang 25 kilo, terus saya repacking dia di sekiloan gitu.
Saya masih manual, Abi. Bayangin, saya masih manual. Dan saya betul-betul dari 25 kilo itu saya ambil, saya kilo sekilo, saya plastikin sekilo gitu kan. Akhirnya ada teman yang lihat, kan saya upload ya waktu itu di status WA seperti itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya gitu, sebetulnya bukan untuk memperlihatkan apapun. Akhirnya ternyata itu dapat sambutan, Abi, gitu kan. Si berbagi beras itu akhirnya, Neng boleh nggak nambahin mie-nya 2 biji, Neng boleh nggak nambahin kasih minyak, atau boleh nggak dikasih telur 2 biji biar telurnya dari saya, katanya dia. Alhamdulillah, itulah namanya akhirnya saya percaya gerakan seperti sekecil apapun akan membawa impact besar gitu loh. Kalau memang tujuannya kita memang jelas untuk sesama gitu loh, Abi, waktu itu. Dan itu berjalan hampir berapa bulan. Dan teruslah meningkat COVID ini kan. Dari mulai cuman lockdown, akhirnya jadi rumah sakit, setelah itu berjatuhan lah korban. Terus rumah sakit sudah diisolasi ya, begitu-gitu. Sasaran kita akhirnya ke rumah sakit gitu. Waktu itu sasaran utama kita yang awal-awal itu ke panti jompo sama yang yatim piatu, panti yatim. Itu yang mendasari juga pergerakan Akhwat Bergerak Bandung itu, yang untuk prioritasnya adalah anak-anak di panti asuhan, kemudian orang tua kita yang di panti jompo, karena kedua orang inilah yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa mandiri secara finansial, begitu ya. Mereka tidak bisa bekerja, Abi, gitu. Kalau di Akhwat Bergerak yang ditekankan itu materinya atau gerakannya sebetulnya, atau dua-duanya? Dua-duanya, Abi. Oh, dua-duanya. Kalau misalnya saya mengadakan kajian, gitu kan, 1 bulan 1 kali seperti di Masjid Agung TSM seperti itu ya. Kemudian saya mengadakan tahsin di salah satu store muslimah di Bandung gitu. Itu lebih karena kita ingin saling menguatkan, gitu kan, saling membersamai antara jamaah yang datang offline gitu kan. Dulu sukanya online ya, gitu. Itulah yang mendasari saya, karena buat saya kajian offline ketemu walaupun hanya 1 bulan sekali itu justru di situ kekuatan kita gitu, bisa saling membersamai, menguatkan silaturahmi juga gitu kan, menguatkan giroh kita juga. Kadang-kadang pas ketemu iman kita lagi turun misalnya gitu, kalau ketemu naik lagi seperti itu ya. Dan tentunya bisa saling membahagiakan juga kan, Abi, kalau misalnya ketemu dengan teman-teman gitu kan, dengan sesama yang memang berkiprah di komunitas seperti itu. Jadi ini pada akhirnya Anda menikmati ya, artinya menjadi seorang aktivis, kemudian juga tergabung dengan menjadi koordinator Akhwat Bergerak, itu Anda lebih terasa lagi ya? Betul. Jadi kalau menurut tagline yang ada tagline bikin hidup lebih hidup. Gitu ya. Begitu ya, Abi ya. Jadi kebermanfaatan saya secara pribadi, kemudian kebermanfaatan waktu terutama gitu, karena anak sudah besar, sudah bekerja di lain kota. Jadi saya pikir kenapa tidak ya gitu, kita istilah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, yang tentunya bisa menjadi manfaat gitu kan, bisa menjadi manfaat untuk orang banyak seperti itu. Terakhir ada pengarahan dari Mbak Peggy apa untuk Akhwat Bergerak? Ya, terakhir Desember 2023 kita pertemuan akbar Akhwat Bergerak Indonesia se-Indonesia itu di Bali. Di Bali ya. Ya, beliau hanya menggarisbawahi bahwa gerakan ini diharapkan terus bergerak, mengkaderisasi ya. Jadi tidak hanya terpaku pada saya misalnya gitu, makanya saya tidak pernah mengklaim menjadi ketua komunitas apapun, tetapi saya mendudukan diri sebagai koordinator. Karena kalau saya menjadi koordinator, semua tim yang bergerak pun mereka harus siap untuk menjadi koordinator. Dan itu terbukti, Abi, pada tahun 2023 kemarin beberapa kali saya pergi keluar gitu kan, tapi program sudah terjadwal gitu. Itu tidak jadi berhenti karena tidak ada saya gitu kan. Program itu harus tetap berjalan, ada tidak ada saya, dan semua tim bisa mensupport itu. Alhamdulillah. Kita sekarang mau lihat foto, silakan dikomentari. Oh iya, Masya Allah. Dokumentasinya juga ada di TV Harmoni. Nah, ini kajian kita untuk bulan September
bersama Ustadz Hilmi Firdausi. Ya, beliau adalah salah satu narasumber nasional ya di TV nasional. Lokasi di Masjid Agung TSM. ya. Iya. Ini juga para koordinator-koordinator nih Abi, para tim-tim ini. Tapi memang harus ada yang melider ya Abi ya gitu pada satu program. Tapi kalau misalnya saya tidak ada, yang lain siap juga melider gitu. Siap lah ya, siap jadi koordinator ya. Ya harus siap kalau jadi leader bergerak ya. begitu. Berarti jiwa kepemimpinannya sangat ditekankan ya. Harus bisa. Karena memang kita harus berhikmat terus ya Wi ya, sama guru, sama para jamaah tentunya menjadi wasilah. Nah ini ketika kita mengadakan parade tausiah. Satu hari itu kita mendatangkan 3 narasumber di Masjid Al-Jabar Kota Bandung. Ya, ini ada 3 narasumber, Kang Megananda, kemudian Abu Rabani, kemudian Mamah Dede waktu itu. Dan ini kita juga bekerja sama dengan TV Harmoni tentunya sebagai media resmi. Ini para tim tuh kita dekat sekali. Alhamdulillah kita juga didoakan oleh para murabi. Ini siapa nih? Ini masih Ustadz Hilmi ini. Masih Ustadz Hilmi ya. Iya, masih Ustadz Hilmi. Oke, terus ini juga masih Ustadz Hilmi. Terus ini kita di Al-Jabar, ini di dalam. Kita juga mengkader, ada beberapa juga kader. Nah, ini ketika saya kemarin meresmikan exhibition untuk umroh dan haji. Jadi kebanyakan jamaah saya ini keinginan untuk umrohnya besar sekali, tapi terkadang mereka kesulitan mendapatkan informasi, akses informasi. Jadi saya bekerja sama dengan teman-teman, saya bikinlah komunitas ibu-ibu hebat gitu kan, untuk mengadakan exhibition ini di Bandung Indah Plaza. Alhamdulillah Bandung Indah Plaza Mall memberikan tempatnya. Jadi tagline-nya ini kita ngelmu sambil ngemol sambil ngemil katanya gitu, kata ibu-ibu. Mambil ya. Ya, pokoknya ibu-ibu di sini bahagia, ilmunya dapet, ngemolnya juga dapet, dan mereka yang pasti katakanlah jadi banyak inspirasi gitu. Dan ini 1 minggu dari tanggal 30 kemarin hari Senin diresmikan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Bandung. Berlanjut sampai nanti hari Minggu. Ada beberapa narasumber juga nanti akan mengisi kan di sini, ada artis hijrah, ada Kang Reza di hari Sabtu, kemudian di hari Minggunya juga ada kita sharing session tentang semuanya tentang perjalanan hijrah. Karena bicara perjalanan hijrah ini unik ya. Unik dan seumur hidup gitu. Siapapun yang menjalani itu tidak akan pernah berhenti pada oh iya saya sudah hijrah hari ini, tidak. Hijrah itu pembelajaran tentang hidup menjadi lebih baik setiap harinya ya sampai akhir hayat. Itu menurut saya. Jadi saya minta kepada para narasumber untuk bercerita mengenai perjalanan hijrahnya beliau-beliau ini, Abi. Asik juga ya kok mendengar perjalanan itu ya. Ya, dan ini di sesi ini pun kita berbagi dengan 30 anak yatim. Saya mengajak mereka untuk wisata edukasi, istilahnya begitu ya Abi ya, karena memang ini jam sekolah. Jadi saya meminta waktunya kepada para guru dari beberapa panti ini, ada 30 anak, kita berbagi bahagia dengan mereka, kita ice breaking dengan mereka, dan mereka juga jadi tahu kalau di mall itu ada musola yang bagus gitu kan, mereka zuhur bersama di sana. Alhamdulillah mereka bahagia, malahan itu body weight-nya kayaknya berat buat anak-anak itu sampai harus dibantu sama para pembinanya. Ya kita, ya itu ya kata Abi tadi, kita bergerak untuk bisa apapun memberikan manfaat gitu Abi. Masih ada? Wah, ini video ya. Ibu-ibu juga hadir. Ada sekitar 100 lebih ibu-ibu, sampai saya keteteran karena kursinya kurang. Tapi alhamdulillah ibu-ibu bahagia, ibu-ibu juga bisa berinteraksi dengan anak-anak ini. Karena kan biasanya kalau begini-begini tuh kalau nggak ada event ulang tahun, puasa, ya kan, setahun sekali atau setahun 2 kali. Tapi kalau untuk di Ahwat Bergerak Bandung, setiap event saya usahakan seperti itu. Malahan ada program dari Ahwat Bergerak Bandung itu namanya Ahwat Binangkit, Abi. Ahwat Binangkit ini pemberdayaan remaja yatim. Jadi saya meminta 10 anak remaja muslimah ya, Ahwat dari
panti-panti di Bandung untuk kita berikan pelatihan, Abi gitu. Kita sudah hampir berjalan 2 tahun untuk program ini, namanya Akhwat Binangkit, dan kita laksanakan 1 bulan 1 kali. Disupport oleh para ibu-ibu jamaah yang Masya Allah sudah otomatis kalau Tega bikin program ini saya ikut Tega gitu. Jadi seperti ibu asuh lah buat anak-anak yatim ini. Karena kalau pelatihan kan harus ada barang yang kita ini kan yang kita jadikan produksi. Nah ini ketika kajian bersama siapa ya ini di masih ingat kan ya? Di mana ini? Oh ini bersama Ustazah Wiwin Habibah di Masjid Agung, ya Masjid Agung TSM juga. Nah ini yang kerudung merah itu salah satu hafizah tunanetra kita. Luar biasa. Ini ya? lulusan dari Umi Maktum, Teh Wiwin. Beliau itu ketika saya ada event di Hotel Trans, salah satu ketua dari Basnas Provinsi Jawa Barat itu memberikan hadiah umroh gratis buat Teh Wiwin ini. Nggak sia-sia ya. Jadi kelantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya itu begitu menyentuh kalbu. Waktu itu bayangkan sekelas Hotel Trans di Convention Center itu ya Abi ya, eventnya begitu megah. Teh Wiwin itu membacakan ayat suci Al-Qur'an itu sampai semua tidak ada yang tidak terharu begitu. Dan saya mendampingi untuk umrohnya. Karena waktu itu tidak ada yang bisa mendampingi, walaupun sebelumnya saya udah berangkat, akhirnya saya berangkat lagi untuk khusus untuk mendampingi Teh Wiwin ini. Itu dan karena Teh Wiwin bergerak. Betul. Itu juga jadi bagian dari kita. Jadi yang tilawah selalu beberapa event Teh Wiwin. Ada berkahnya ya. Ada berkah. Mereka bisa umroh. Bisa umroh itu kan jalan Allah ya. Rizki minallah itu loh Abi. Jadi umroh itu bukan karena kemampuan finansial saja. Yang tadi itu Mama Dede. Mama Dede. Iya, ini sama Mama Dede, Masya Allah bahagia sekali. Beliau merobiah kita juga, saya bisa berkhidmat pada beliau. Bahagia sekali Mama Dede ini. Di Al-Jabar juga kita di parade tausiah itu. Berikutnya masih adakah? Nah ini dengan Kang Megananda. Iya, salah satu ustadz muda yang juga menginspirasi juga ya. Asik juga menikmati ceramahnya. Iya. Like father, like son katanya. Iya. Banyak cerita gitu ya. Asik lah. Untuk ibu-ibu muda masuklah. Ada cerita, ngikutin tuh zikir kan. Iya, betul. Nah, ini di Al-Jabar. Al-Jabar. Iya, ini ketika Mama Dede. Alhamdulillah sih dengan kapasitas masjid yang sangat besar ya, ya. Ternyata jamaah juga antusias untuk hadir. Pada waktu itu ini udah asar menjelang maghrib, jadi dapat sesi ketiga Mama Dede ini untuk bisa berjumpa ini ketika saya menjadi penerjemah untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Karena memang hobinya ngobrol ya. Iya. Berikutnya tuh, habis. Masih ada kah? Habis. Nah, ya. dengar-dengar katanya apa ya? Ada bukan titik fokus berubah, maksudnya ada juga semacam upaya juga untuk mengajak Gen Z ke memahami persoalan-persoalan umat Islam yang ada di Palestina. Iya. Kenapa tuh? Kenapa itu? Kenapa ya? Ini sudah menjadi salah satu pemikiran kami di Akhwat Bergerak Bandung. Saya ingin membuat program yang bisa mengedukasi para Gen Z ini untuk bagaimana mereka memandang Palestina sekarang dan yang akan datang, begitu ya. Dengan segala keterbatasan apa yang mereka tahu tentang Palestina ya, Bi ya. Kalau mungkin untuk angkatan ibu-ibunya, untuk kita sedikit lebih paham karena kita sering datang kajian ya, kita terintegritas dengan para ulama ya begitu. Kalau anak-anak Gen Z ini kan sudah berbeda, baik dunianya, medianya juga sudah berbeda. Media sosial yang mereka mainkan pun berbeda. Satu anak bisa punya 3 akun media sosial, misalnya Instagram, TikTok, Twitter gitu, dimana di situ tuh nyaris tanpa batas. Tapi teman-teman di Akhwat Bergerak seperti ada kekhawatiran Gen Z itu salah memahami Palestina. Betul. Takutnya mereka ada kekhawatiran
karena begitu gempurnya propaganda ya tentang Palestina, dan anak-anak Gen Z ini kan anak-anak muda yang polos lah ya Abi ya gitu kan, kadang-kadang mereka tidak memahami sedalam apa sejarah Palestina itu, tidak dipandang permukaannya saja bahwa semua orang berhak hidup lah, semua orang berhak untuk diam di suatu tempat lah gitu kan. Kenapa harus diributkan sih gitu-gitu kan, seperti kata-kata itu tuh, itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Jangan sampai menjadi paradigma yang akhirnya menjadi pemahaman yang sesat ya buat kita gitu, yang salah gitu kan. Mereka harus bisa mempelajari banyak tentang Palestina ini dan sejarahnya tentunya gitu kan. Kenapa terjadi sampai titik ini tuh gitu kan. Dan apa sih yang harus disikapi, misalnya seperti kenapa harus memboikot beberapa produk yang terafiliasi dengan negara itu, misalnya negara penjajah seperti itu ya, kita tegaskan itu alasannya apa gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tuh kan harus dipahami, tidak hanya sekedar orang cuma ngopi kok gitu kan, atau cuma jajan ayam aja kok Bun, masa sih ngaruh gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita sedikit demi sedikit harus didalami. Jadi di satu sisi kita juga menguatkan para ibu-ibu ini untuk memberikan pemahaman pada para Gen Z kita ya, anak-anak kita. Di satu sisi juga anak-anak kita juga memahami sendiri begitu, setelah dikuatkan oleh para bunda-bundanya, para ayahandanya di rumah begitu kan. Karena kan katanya kalau anak sekarang mah beda dengan anak yang dulu ya. Kalau dulu kita sekolah, kita manut apa yang katakan ibu guru, bapak guru. Kalau sekarang mereka diberi banyak sekali kemudahan untuk bisa berinteraksi dengan banyak hal gitu. Oke. Di bagian akhir mungkin ada quote ataupun pesan buat para akhwat atau para muslimah untuk sama-sama bergerak. Betul. Silakan. Iya. Untuk para muslimah dimanapun berada, tetaplah bergerak, tetaplah berdaya guna, tetaplah berdaya juang, karena pada akhirnya itulah yang akan memberikan manfaat bagi kita, menjadi ladang amal kelak yang tentunya menjadi tabungan juga untuk kelak kita di yaumil akhir. Begitu Abi. Jadi tetap bergerak, tetap berdaya gerak ya, berdaya juang ya, karena itulah salah satu poin value dari katanya ras terkuat di dunia ini kan mama. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Saya lebih setuju, ada siapa yang bilang ya, seorang teman. Saya lebih setuju bukan penggunaan kata mama tapi ibu-ibu. Ibu-ibu. Karena ada unsur respect di kata betul, ibu-ibu itu. ya. Tidak mama ya, lebih Ibu-ibu. kepada ibu-ibu. Benar juga saya bilang. Semoga sukses dan penuh keberkahan bagi Tega dan teman-teman yang tergabung dalam Akhwat Bergerak Bandung, dan menjadi semakin besar nanti ya, yang turut juga mensupport kegiatan-kegiatan yang ada. Amin, Abi, terima Dan kasih. mudah-mudahan ada kesempatan lainnya kita bisa talk show lagi Tega untuk membahas mungkin Banyak hal yang politik dan perempuan ya. Masih banyak PR-nya Abi Masih ya. banyak PR-nya ya. Oke, terima kasih Sobat Harmoni. Demikian acara tamu kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abi Iwan dan Saya Ega Megantari. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.